adik-adik. Shalom. Halo Shalom Cik Lan. Iya, adik-adik, Cik Lan, Kak Ani sama Kak Yayu kangen sekali sama adik-adik semua. Adik-adik, Kak Ani kangen nggak? Kangen banget Cik Lan. Sudah 4 bulan loh Cik Lan. Kita nggak ketemu loh Cik Lan. Iya, adik-adik 4 bulan nggak ketemu adik-adik. Walaupun di tengah pandemi, tetapi Cik Lan, Kak Ani, Kak Yayu selalu mendoakan adik-adik. Agar adik-adik diberikan kesehatan dan juga adik-adik diberkati oleh Tuhan. Ya, sekarang adik-adik kita mau memulai kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita memuji nama Tuhan, segala puji syukur Kak Ani. Yuk Kami kita sekarang ya adik-adik di rumah ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Adik-adik, sekarang kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Adik-adik lipat tangan, adik-adik teduhkan hati adik-adik. Kita mau menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa kepada Tuhan. Selamat pagi Bapa. Segala puji dan syukur hanya kami panjatkan kepadamu. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau senantiasa menuntun anak-Mu. Engkau memberikan kesempatan yang indah buat kami semua. Untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Melalui kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan, ajar kepada kami. Ketika kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kami boleh memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan sepenuh hati kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan melayakkan kami untuk kami boleh duduk diam di bawah kaki Tuhan. Untuk mendengarkan suara Tuhan. Melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Yayu pada pagi hari ini. Roh Kudus kiranya berkenan untuk mengurapi Kak Yayu. Sehingga Kak Yayu boleh menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami, adik-adik sekolah minggu pada pagi hari ini, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus boleh memeteraikan firman Tuhan itu di dalam hati kami. Dan kami mau belajar untuk boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kak Ani, adik-adik menyiapkan Alkitab dulu. Adik-adik menyiapkan hati, membuka telinga untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Kita memuji nama Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus. Biarlah kita mengasihi Tuhan dengan memberikan hati kita, waktu kita pada saat ini. Untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Firman yang hidup yang akan menuntun adik-adik untuk semakin dekat kepada Tuhan. Kita menyanyikan, aku mengasihi Engkau Yesus.
Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Adik-adik masih ingat lagu Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Coba, apa yang adik-adik rasakan dan adik-adik pikirkan saat adik-adik mendengar atau menyanyikan lagu tersebut? Apa? Mungkin adik-adik berpikir, sungguh indah Kak kalau hidup dalam persatuan dan kesatuan. Sungguh indah Kak kalau hidup dalam rukun. Sungguh indah Kak kalau hidup berbagi. Ya, betul adik-adik. Saat kita hidup di dalam itu semua, sungguh indah dalam kasih Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah semua itu sudah bisa dilakukan? Apakah semua bisa? Wah, ternyata ada yang sudah bisa, ada yang belum bisa, adik-adik. Kenapa ya? Bacaan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Nah, adik-adik, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan hari ini. Nah, dalam bacaan hari ini diceritakan tentang bagaimana cara hidup jemaat. Nah, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu itu kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Sungguh menyenangkan saat para rasul hidup di dalam seperti cara hidup waktu itu. Nah, adik-adik, kenapa para rasul sampai bisa melakukan itu semua? Sampai di jemaat Yerusalem waktu itu bertobat dan banyak sekali jemaat yang percaya kepada Tuhan. Bahkan jemaat di sana sampai 5.000 orang itu semua yang percaya kepada Tuhan. Wah, luar biasa ya. Itu semua karena karya Roh Kudus. Jemaat itu tetap setia dalam berbagi karena Roh Kudus menolong untuk hidup di dalam iman percayanya adik-adik. Iman percaya para rasul itu dan jemaat. Kenapa ya? Ya, karena mereka sudah merasakan kasih karunia Tuhan. Dia sudah merasakan betapa waktu dia hidup bersama Tuhan itu merasakan banget ya saat hidup di dalam kasih-Nya. Dan Roh Kudus juga
membuat orang-orang itu percaya kalau berbagi itu kekayaannya tidak berkurang adik-adik. Luar biasa ya. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik juga sudah bisa hidup dalam berbagi? Nah, itu pertanyaan buat kita. Apakah adik-adik mau meminjamkan kepunyaan mainan ataupun apa yang diperlukan oleh teman kita atau saudara kita? Nah, apakah kita juga sudah bisa memberikan waktu yang baik buat Tuhan? Seperti saat ini, ibadah sekolah minggu secara online. Nah, adik-adik, Roh Kudus bisa pakai semua itu. Bahkan para mama, papa ya juga dipakai Tuhan untuk mendampingi adik-adik semua. Nah, adik-adik, karya Roh Kudus sampai sekarang itu nyata ya. Semua jemaat yang waktu itu hidup dengan kesatuannya, berbagi, kasih, sampai sekarang itu semua juga terjadi. Belum lama adik-adik di jemaat kita di Coyudan juga melakukan aksinya ya, peduli kasih untuk membantu saudara-saudara jemaat yang merasa kekurangan ya, yang dampak yang saat ini dirasakan corona ya, COVID-19. Nah, banyak sekali dan Roh Kudus menggerakkan hati jemaat Tuhan sampai sekarang adik-adik untuk dia mau berbagi. Nah, itu semua karena karya Roh Kudus. Sekarang juga kita bertanya dalam diri kita, apakah kita sudah memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan? Nah, itu ya. Apakah kita sudah berikan itu buat Tuhan? Nah, adik-adik, biarlah firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita, boleh mengajarkan kepada kita untuk tetap setia berbagi. Jadi, setia bukan berarti kita sok memberi, sok enggak, sok karepe, gitu enggak ya. Tapi setia itu terus menerus. Setia itu terus memberikan apa yang sesama kita perlukan. Jadi kita tidak usah takut kalau kita saat memberi, wah nanti kurang, itu jangan takut ya. Kita akan terus belajar setia untuk berbagi. Gitu adik-adik. Dan perlu kita ingat juga saat kita memberi, kita tidak dengan paksaan ya. Kita dengan rela hati, kita dengan sukacita. Karena tahu Allah senang kalau kita memberi dengan sukacita. Demikian firman Tuhan hari ini, biarlah semua itu bisa tertanam di dalam hati kita. Adik-adik, mulai minggu depan kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Loh, gimana Cilan caranya? Kita kan nggak sekolah minggu, gimana caranya kita mau persembahan? Ya, adik-adik mau tahu caranya? Nah, adik-adik, kita mempersiapkan dulu uangnya. Kita ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Lalu adik-adik menyiapkan amplop. Lalu uangnya nanti dimasukkan ke dalam amplop ini. Lalu uangnya disimpan di rumah dan dikumpulkan waktu adik-adik datang ke sekolah minggu. Ya, jelas adik-adik? Jelas. Adik-adik, sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan minggu ini, Kak Ani. Ya, diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Ayo kita membaca sama-sama. 2, 3. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi adik-adik memberikan dengan penuh kerelaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lah adik-adik, tadi kita sudah menghafal ayat hafalan. Tugas adik-adik di rumah menghafal dan seperti biasa di video dikirimkan ke guru pos masing-masing ya. Nanti guru pos masing-masing yang akan memberikan reward buat adik-adik yang sudah mengirimkan. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan.
sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah ayat hafalan. Nah, sekarang kita akan akhiri sekolah minggu ibadah online hari ini. Kita akan pujikan lagu Bapa terima kasih dengan sikap berdoa, dengan sikap yang baik. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Dengan sikap berdoa ya adik-adik ya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Tuhan Yesus, Tuhanlah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Tuhan sudah kumpulkan kami di rumah kami masing-masing untuk kami mengikuti ibadah sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan jagai kami meskipun kami di rumah, berikan kesehatan kepada kami, jagai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat dari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.